Halo, assalamualaikum pemirsa, selamat malam. Kembali lagi di bincang-bincang malam bersama dengan Bapak Zidni ya. Malam ini membahas tentang namanya pemerintah melarang impor thrifting ya. Thrifting itu apa itu Pak? Ya, thrifting itu apa? Kalau orang-orang menurut bahasa daerah-daerah, thrifting Di beberapa daerah ya. setahu kalau umumnya ya pakaian bekas ya. Ya kalau di Kalimantan ya, orang Sulawesi ya nyebutnya cakar ya, Cakar atau Cakarum Roma, ya. Kalau Roma rombengan Malaysia. rombengan Malaysia Ya, itu biasanya ya. seperti itu kalau orang Kalimantan Timur, tempat saya dulu tinggal. Kalau di Sumatera, di Medan ya, Monza mungkin tempatnya itu dekat dengan Mongon Sidi Plaza, mungkin sebutannya Monza. Ada juga yang sebutannya rombengan seperti itu. Kalau di Jawa apa Pak? Jawa rombengan kayaknya. Rombengan ya. Rombengan. Cuman akhir-akhir ini lebih familiar ya, orang-orang lebih keren lah ya, thrifting. Jadi ibaratnya berburu thrifting yuk gitu, berburu ibaratnya pakaian bekas. Cuman untuk saat ini pemirsa ada ya, bahkan Presiden menyatakan bahwasanya melarang impor pakaian bekas ataupun pakaian thrifting ini tadi. Kalau impor larangan mungkin dari dulu ya. Tapi sampai sekarang masih ada kayaknya. Masih ada, masih ibaratnya berkembang pesat, bahkan daerah-daerah di beberapa daerah di Indonesia bisnis namanya thrifting ini sangat pesat perkembangannya ya. Orang-orang yang ibaratnya bekerja di sawah Bapak Jitni ya, dengan membeli namanya pakaian bekas tadi, kualitasnya oke, tahan lama, intinya tidak panas bahannya kan seperti itu. Kalau namanya barang impor, barang bikinan luar itu sepertinya ya kualitasnya Bagus. memang bagus, walaupun tidak terkenal. Kalau buatan tetap lebih bagus. Ibaratnya buatan-buatan seperti dari Cina, dari Jepang, Korea kan gitu, Korea seperti itu. lebih bagus daripada Walaupun ada tulisan-tulisan seperti tulisan Cina, nggak peduli ya Bapak Jitni ya, yang memang diakui kualitasnya bagus pemirsa. Mungkin kalau beli baju thrifting satu dengan ibaratnya yang baru, kualitasnya bisa dikatakan masih lebih bagus yang bekas ya Bapak Jitni ya. Iya, tentunya kalau dibandingkan buatan lokal, konveksi lokal sini ya lebih bagus di sana. Tapi memang kalau orang-orang tertentu saja ya, sampai sekarang ini orang-orang tertentu untuk konsumen dari pakaian-pakaian bekas ini, pakaian impor bekas ini, karena itu stigmanya kan itu pakaian bekas ya kan, dibandingkan pakaian baru. Pakaian bekas dan pakaian baru, orang pasti kadang nggak tahu. Kebanyakan cenderung milih yang baru gitu kan? Baru itu, walaupun kualitasnya mungkin ya paling jahitannya gitu cepat sobek, seminggu dipakai sobek, kayak yang tidak harga obrasan, sama-sama harga 30 ribuan, 35 ya malah bagus yang bekas. Iya, kualitas dulu itu pun kalau yang tahu ya itu. Bahkan ada orang cenderung ibaratnya yang seperti mendewakan pakaian thrifting ini, berburu ibaratnya merek-merek tertentu kan seperti itu Bapak Jitni. Jadi koleksi bisa dijual kembali, kebanyakan seperti itu. Kurang lebih sama bisnis pakaian bekas dan pakaian baru itu. Karena modal satu bal biasanya berapa? Ya tergantung isinya apa Bapak Jitni. Kadang kalau celana itu yang saya lihat-lihat di media sosial itu ada 4,5, ada 6 juta, tergantung anunya, pangsa pasarnya apa, produk isinya itu apa kan gitu. Nah itu kalau untuk pakaian baru modal 5 juta itu ya 2 juta aja bisa kalau pakaian baru ya. Kalau untuk banyaknya kurang lebih sama ya, sama. Cuman kan kalau baru ini kan hitungannya per item itu 3-6 selusin seperti itu. Cuman yang jadi, tapi ya itu kan dibandingkan kualitas, jelas kualitas thrifting lebih bagus dengan modal segitu. Bahkan kan kalangan artis saja berbelanja seperti itu. Tapi itu bilang orang beli kucing dalam karung. Benar. Harus tahu kode-kodenya, bal Jepang apa, bal Korea apa,
luar negeri lah seperti itu. Cuman kan sekarang itu memang sudah lama seperti pernyataan Bapak Jitni tadi, sudah lama thrifting itu ibaratnya diharamkan ya. Sebenarnya bukan bisnis thrifting ya pemirsa, tetapi ya yang saya baca ya ibaratnya impor pakaian bekas ini. Pengertian pakaian bekas ini yang boleh ibaratnya dijual itu apabila ibaratnya itu tadi Pak Jitni fast fashion itu tadi. Maksudnya fast fashion itu pemirsa ada satu merek gitu ya, ada satu merek perusahaan yang memproduksi baju, ada target misalnya paling lama penjualan itu 1 bulan. Nah dalam 1 bulan tidak tercapai target, otomatis barang-barang yang tidak laku itu disetorkan atau mungkin dihibahkan kepada pembeli tangan keberapa gitu. Nah, dari tangan yang kedua atau ketiga ini tadi tidak laku, nah baru itu tadi barang yang masih baru ini ya pemirsa dioper. Nah ini ada 3 tingkatan ya. Yang pertama sekali itu grade A, itu biasanya ke Eropa Timur, grade B itu ke daerah Afrika, dan grade 3 ini pemirsa yang ke Asia Tenggara. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya sekarang itu pemirsa di Asia Tenggara, khususnya kita Indonesia tercinta ini, banyak barang-barang thrifting ini jadi sampah yang menggunung. Dalam arti kata ya kita lihat ibaratnya yang dijual itu memang betul-betul yang sudah bekas, sudah ibaratnya tidak layak. Kadang kita bisa melihat Bapak Jitni mungkin jualan itu lehernya sudah melar seperti itu, tidak layak lagi ya, jadi tidak bisa dipakai, jadi sampah seperti itu. Apa? Iya, ada yang bilang kan thrifting itu bukan pakaian bekas orang ya, gitu kan. Ibaratnya yang tidak laku tadi kan dari brand-brand tadi. Ada juga yang pakaian reject, bukan pakaian baru yang enggak lolos seleksi gitu. Nah, yang dulu-dulu itu saya lihat itu kan kebanyakan pakaian bekas, pakaian yang sudah ya, dipakai orang sobek kan, lehernya melar, iya, itu banyak kotor kan seperti itu. Itu yang mungkin sampai sini pun tidak laku kan, tidak bisa dipakai. Akhirnya selain merugikan pembeli penjual itu sendiri, juga nantinya kalau tidak laku ya dibuang, jadi sampah. Jadi sampah. Jadi mungkin itu yang dilarang oleh pemerintah ya. Bukan dilarang thriftingnya ya. Ya, mungkin itu pakaian yang sampah-sampah seperti itu. Tapi saya lihat makin kesini orang jualan thrifting itu kayaknya kualitasnya bagus semua. Kemarin saya sempat lihat di sana sebuah toko thrifting itu semuanya pakaiannya tidak terlalu bermerek ya Bapak. Ya itu enggak ada istilahnya untuk sobek-sobekan atau itu enggak, yang udah kucel itu udah enggak ada lagi, semuanya layak pakai dan ya walaupun Anda sedikit melar tapi tetap masih layak pakai. Untuk bisa dikatakan thrifting pakaian bekas ini kan ilegal ya Bapak Jitni ya, ilegal ibaratnya. Mungkin apalagi seperti kejadian beberapa ini, ibaratnya itu barang donasi yang dikirimkan ke suatu negara itu dijual kembali. Nah itu yang jadi permasalahan yang akhir-akhir ini lagi disorot lah seperti itu ya. Kok barang donasi untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu kenapa dijual kembali? Biasanya kan kalau donasi itu ibaratnya kalaupun dijual, keuntungannya itu ataupun hasil penjualannya itu ya didonasikan kembali, bukan untuk keuntungan pribadi atau golongan seperti itu. Itu tadi mungkin pemirsa semua mau pilih yang mana, thrifting atau pakaian konveksi lokal. Tapi saya yakin para pemirsa pasti pernah beli ya thrifting juga. Iya. Nah terkadang orang kita Indonesia ini kan boro-boro mau beli namanya barang baru pemirsa. Terkadang dasternya semakin sobek ya tetap dipakai kok ya kan gitu. Bajunya ya sininya sobek ya tetap dipakai. Kalaupun mungkin enggak sudah mepet, tidak bisa dipakai lagi, jadikan gombal atau dijadikan lap seperti itu. Tapi kebanyakan orang-orang luar negeri juga thrifting ini lebih suka daripada yang toko. Iya, karena lebih mahal Pak Jin. Iya, banyak. Saya lihat ada beberapa vlogger luar negeri itu mereka cari jaket juga dari thrifting, dari toko-toko thrifting, bukan dari baru. Mereka mendapatkan, kalau di sana mungkin
reject ya, pakaian reject yang kualitasnya udah bagus, sudah disortir Kadang bagus ada ya. merek Adidas ya Pak Jit Iya. kita lihat Nike, nah Fila seperti itu. Bahkan ada YouTuber Indonesia memang mengulik atau mengupas tentang namanya thrifting, penjualan di sana sambil berjualan seperti itu juga. Jadi ya itulah solusinya kalau memang mau memakai produk dari Indonesia, pengen bersaing dengan thrifting luar negeri, harus memang itu tadi kualitas. Ya bagaimana caranya? Ya harus kualitas itu tadi lah Pak Jit. Iya itu kalau untuk bersaing. Bukan dilarang thrifting ya, tapi dilarang impor pakaian bekas yang ibaratnya yang betul-betul sampah lah gitu istilahnya. Kalau saya sih mulai melihat ke thrifting ya, untuk pakaian pribadi pun kayaknya lebih nyaman dipakai untuk thrifting yang adem istilahnya ya, adem begitu, daripada pakaian-pakaian Adik Jit konveksi nih lokal. silau nah, Dan apa namanya, silau sayang, untuk bisnis kedepannya mungkin masih menjanjikan ya ya bisa lah, mungkin kita coba online. kalau yang mau mencoba bisnis thrifting. Jit nih Memang pangsa pasarnya ya orang tidak semua orang tertentu. tahu. Iya, orang kampung di sini memang di sini itu kalau suruh milih kayaknya lebih milih masih baru pemain lokal. Tapi kalau yang ada di beberapa orang di sana yang mengunjungi toko thrifting itu orangnya itu aja gitu loh. Kayak kemarin saya lihat yang mengunjungi toko thrifting itu orangnya itu aja, yang memang dia tahu Kualitas barang kualitas barang, jahitan dan merek. ya gitu. Jadi ndak orang awam gitu loh, masih begitu sih untuk apa konsumen thrifting ini. Nah seperti berita ya yang ada di daerah Jakarta lah ya tadi, yang dimusnahkan ya Bapak Jit, berapa balai gudang ya, kasihan sekali sebenarnya. Kan masih bisa sebenarnya barang-barang itu dikasih ke gelandangan kah, orang-orang yang nganu kan seperti Tapi ya itu nggak tahu gimana untuk apa peraturannya itu gimana. Itu boleh apa enggak kan gitu loh. Itu boleh enggak? Kalau enggak boleh, solusinya bagaimana? kalau enggak boleh apa kok masih banyak kan sekarang thrifting itu di Kan maksudnya kan toko-toko ya thrifting sama seluruh Indonesia. masih banyak di pasaran masih Orang artis-artis saja cari thrifting. tiap kota dijual online ataupun offline itu Bahkan masih terang-terangan banyak. YouTuber ada juga sambil jualan thrifting. Nah itu bagaimana, ditindak kah atau apa kan? Tapi terus tiba-tiba ada satu kontainer gitu beritanya ditangkap, Dimusnahkan berapa Nah itu antara dilarang apa enggak, kita enggak tahu juga ya Pak Jit. Pembahasan tentang thrifting yang lagi disorot ya. Kenapa baru sekarang ibaratnya, walaupun sudah dari dulu katanya itu ilegal, tetapi seperti memusnahkan akar pohon tetapi masih tetap tumbuh seperti itu. Kelanjutannya seperti apa kan kasihan juga, cari makan juga, membingungkan juga di itu. saat orang muncul ide kreatif untuk berjualan thrifting di antara pakaian-pakaian baru lokal untuk Kok dilarang seperti itulah gitu loh. pengertiannya, ibaratnya kok dihalangi, cari rezeki kan gitu. Karena kadang untuk modal pakaian baru juga banyak mungkin ya Daripada harga juga kan gitu. terus bagi yang bermodal kecil coba-coba untuk menjual pakaian bekas. Nah mungkin, tapi untuk aturannya pun belum jelas itu dibolehkan apa enggak. Kalau ibaratnya tidak boleh karena apa, solusinya apa? Kalau boleh ibaratnya kalaupun boleh thrifting itu apakah ada aturan-aturan yang mencakup, kalau seperti ini bagaimana kan gitu, harus jelas, jangan abu-abu gitu dia. Ya mungkin suatu saat kita akan coba ya jual thrifting jual thrifting, karena kita juga jualan pakaian baru, pakaian baru lokal. Tapi nanti kita akan bahas lah lika-liku jualan pakaian baru, pakaian konveksi lokal sini, lika-likunya antara di Jawa dan di luar Jawa itu bagaimana lika-likunya, perbedaannya nanti kita akan bahas di vlog lainnya ya. Oke, terima kasih pemirsa, inilah malam bincang-bincang tentang namanya regulasi daripada penjualan thrifting yang dilarang pemerintah. Bukan masalah pelarangan thriftingnya, tetapi impornya itu tadi yang sudah kita bahas, kita kupas, kita
kupas tuntas malam hari ini. Semoga ya bermanfaat lah ya, menambah wawasan kita.